Apa keuntungan menerima beasiswa? Mau tahu bagi yang sedang memburu beasiswa atau yang saat ini sudah menerima beasiswa tapi belum melakukan ini? Ada 5 hal yang akan saya bagi buat kalian. Semoga bermanfaat. Sampai akhir harus disimak ya. Saya Tirta Musitama, selamat datang di channel ini. Channel yang membahas tentang pendidikan tinggi, sukses belajar, kuliah, tugas akhir lulus, hingga Anda beraktivitas dalam masyarakat. Pilihan berbagai profesi Anda. Nah, bagi yang sudah subscribe, thank you banget, terima kasih banyak. Membuat saya semakin semangat untuk membuat video yang berkualitas untuk bisa dibagikan dengan Anda. Yang belum, silahkan subscribe ya. Klik loncengnya agar Anda nggak ketinggalan dengan info-info terbaru dari saya. Saya akan sajikan 5 keuntungan beasiswa yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, yang penting banget menurut saya adalah mendukung kita meraih mimpi kita. Belajar, mendapatkan ilmu pengetahuan, dan juga mendapatkan gelar akademik kita. Apakah itu dari sekolah ya, diploma, apakah sarjana, magister, bahkan doktor, ya, gelar tertinggi akademik yang bisa diraih, atau mungkin bahkan postdoktoral. Ya. Beasiswa memberikan kita jalan, mendukung kita sukses kuliah dengan menyediakan dana, bantuan yang membuat kita bisa tidak mikirin hal lain kecuali tentang kuliah dan risetnya. Yang kedua, keuntungannya adalah kita belajar beradaptasi, mengetahui lingkungan sekitar, mengikuti nilai-nilai yang ada tumbuh di situ, budayanya, cara hidup, cara masyarakat berinteraksi, di mana kita kuliah atau sekolah, baik itu di dalam maupun di luar negeri. Dari kota satu ke kota yang lain di Indonesia pun sudah berbeda, apalagi kalau kita kuliah di luar negeri. Negeri beda musim, negeri beda sistem pendidikan, misalnya sistem politik, sistem sosial budayanya. Nah, ini membuat kita menjadi sosok yang cepat adaptasi. Kita juga bisa menghargai perbedaan, menghargai orang lain, ya, respect, toleransi. Ya, karena orang-orang banyak berbeda, diciptakan berbeda-beda. Ini hal yang penting. Akhirnya setelah kembali dari luar negeri, Anda bisa mengabdi di Indonesia atau beraktivitas di Indonesia, Anda sudah siap beradaptasi kembali ke tanah air dengan berbagai macam masyarakatnya, orang-orang yang Anda temui. Demikian juga apabila dari satu daerah yang berbeda di Indonesia, tentu Anda lebih mengenal. Kalau Anda dari daerah timur Indonesia, Anda kuliah di Pulau Jawa atau di Indonesia Tengah atau Indonesia Barat, Anda tahu bagaimana orang-orang di sana. Banyak sekali cerita-cerita seperti itu. Bahkan seringkali itu kemampuan beradaptasi itu menjadi salah satu sumber sukses setelah Anda selesai studi. Yang ketiga adalah keuntungan mengunjungi tempat-tempat keren, tempat-tempat yang indah, tempat-tempat wisata yang bagus-bagus. Gak pernah kebayang ya kalau nggak dapat beasiswa di kota itu atau di negara itu, kita mungkin nggak punya kesempatan untuk mengunjunginya. Artinya kalau khusus ya jalan ke sana gitu ya, kan mungkin biayanya mahal gitu. Tapi kalau kita misalnya sudah ada di satu daerah, baik itu di Indonesia maupun di luar Indonesia, manfaatkan saja. Kita dari Makassar ya dikuliahkan di Bandung. Ya, kenapa kita tidak mengunjungi tempat-tempat wisata yang indah-indah di Bandung? Kita kumpulkan sedikit uang, kemudian di weekend atau waktu kesempatan libur gitu ya, nggak ada kuliah, kita bisa pergi ke berbagai macam tempat di sekitar Bandung atau bahkan di Pulau Jawa sekalipun. Nah, demikian juga yang di luar negeri, apalagi yang di luar negeri. Apalagi kalau misalnya di Eropa, cari waktu pas libur ya, mungkin bisa jalan, baik jalan darat maupun jalan udara gitu ya, kan bisa disusuri gitu. Ya belum lagi kalau di Amerika
atau waktu di Jepang gitu ya, walaupun tidak semasif kalau traveling di Eropa ya, saya membandingkan diri saya dengan teman-teman lain yang ada di Eropa gitu. Tapi nggak apa, tetap disyukuri bahwa di negara manapun, di tempat manapun kita harus mengeksplor ya, bisa menikmati lah ya ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, keindahan alamnya. Itu menjadi hal yang penting, membuat kita jadi punya banyak pengalaman. Wah, berkunjung ke tempat-tempat yang indah. Kita belajar juga sejarahnya ya. Ya kalau anak sekarang mesti kan ya fotoan gitu ya. Ya, fotonya bukan crop gitu ya, bukan di cropin gitu, tapi memang benar-benar Anda mengunjungi tempat itu. Pasti akan menimbulkan Anda, terpesona, aku terpesona. Feeling yang luar biasa, attachment Anda luar biasa ya, dan juga mensyukuri ciptaan Tuhan. Keuntungan yang keempat adalah akses kepada kegiatan-kegiatan akademik yang lebih baik, yang berkualitas dibandingkan dari tempat kita berasal. Misalnya mengikuti konferensi internasional, seminar internasional, atau konferensi nasional, seminar nasional ya, di kampus-kampus tempat kita belajar itu lebih banyak kesempatannya. Nah, apalagi kalau di luar negeri gitu ya, di situ ketemu dengan para profesor ya, yang memang ahli di bidangnya, yang kadang kita hanya baca bukunya gitu ya, tapi di konferensi itu kita bisa ketemu. Nah, ini menarik sekali. Biasanya kalau di bidang-bidang khusus, bidang-bidang tertentu, kita kan punya idola profesor gitu ya, yang bidang ilmu kita ini ahlinya akan ada gitu ya. Nah, kalau di bidang ilmu tertentu dan kita konferensinya mengikuti bidang ilmu tersebut, biasanya kita akan ketemu orang-orang yang dalam satu bidang, dan kita akan tahu, wah itu orang yang tulisannya saya baca gitu, bukunya kah atau artikel jurnalnya kah. Nah, jadi akses terhadap pengetahuan kelas dunia gitu, kelas pertama gitu ya. Nah, demikian juga dengan hal lain, misalnya pelatihan, workshop gitu ya. Nah, saya contohkan tadi, misalnya para sahabat nih ya, Anda semua dari Indonesia Timur, dari Papua kah ya. Kemudian Anda kuliah di Makassar. Nah, Anda kuliah di Jawa, atau bahkan Anda ingin kuliah di Padang ya, di Aceh ya. Anda akan ketemu dengan orang-orang ahli bidangnya ya, di tempat-tempat tersebut gitu. Nah, ini merupakan satu keuntungan yang tak ternilai. Jadi kalau bisa ya, minimal mungkin setahun sekali ada konferensi khusus yang disarankan oleh profesor kita ikut. Atau kalau kita aktif banyak informasi-informasi dan itu memungkinkan, ya kenapa enggak kita bisa ikut kegiatan-kegiatan akademik tersebut. Yang kelima, yang enggak kalah kerennya adalah menambah jejaring. Tambah teman. Kuliah itu nambah teman ya, jangan nambah musuh ya kan. Kalau Anda nambah teman, nanti suatu saat namanya teman, namanya kolega ya, bisa saling membantu gitu. Apalagi kalau kuliah itu biasanya ceritanya banyak macam-macam, membantu dalam perkuliahan ya. Lagi nggak punya duit, ngutang sedikit, ngutang sebentar, nggak punya beras, masak pinjem berasnya gitu ya. Pinjem berasnya gitu ya. Pinjem berasnya, minta berasnya lah gitu ya, untuk makan sekali 2 kali gitu. Story-story seperti itu, cerita-cerita seperti itu, saya kira buat semua orang yang penerima beasiswa itu pasti ada aja, ceritanya unik gitu ya. Atau ada yang misalnya sampai punya kendaraan, misalnya punya mobil ya, khususnya kalau di negara asing ya, kan kadang-kadang tempatnya tuh jauh-jauh gitu dari kampusnya atau dari kotanya gitu ya. Kadang-kadang memang transportasinya itu perlu kendaraan. Nah, bisa juga. Atau kalau di Indonesia, jejaring, kita nanti berkarir di Indonesia, apalagi kalau misalnya dosen gitu ya, sampai S3, jejaring di bidang ilmu kita ini kita bangun. Nah, para profesor-profesor itu kita harus soani gitu, harus kita kenal dengan baik. Kita kembali ke kampus kita, misalnya kita dosen nih ya, nanti bisa terus meneliti bareng, menulis publikasi bareng, atau kegiatan-kegiatan yang lain bareng gitu. Kalaupun Anda tidak memilih jalur pendidikan sebagai dosen, tapi Anda misalnya Anda pegawai negeri, ya, kan hubungan tetap penting. Ya. Misalnya di instansi yang tempat Anda bekerja, dan ketika Anda belajar dengan profesor tertentu, dengan dosen-dosen tertentu, nah kan itu yang bidang ilmunya sama dengan Anda, nah pasti bisa membantu kelancaran kerja Anda juga. Nah, selain itu, ya, selain pekerjaan, selain juga memperlancar karir gitu ya,
persahabatan, pertemanan, ya, jejaring itu bisa juga untuk misalnya usaha, bisnis, konsultansi, ya kan? Atau silaturahmi saja sebagai sesama manusia ya. Karena setelah selesai, apalagi S3 gitu ya, antara profesornya, supervisor dengan masa bimbingannya kan kemudian ya sudah sama-sama menjadi seorang kolega. Nah, di situ saling menghormati, berkenalan ya. Dan tidak ada salahnya kalau profesornya berkunjung ke daerah Anda, tempat Anda tinggal, kemudian Anda ajak misalnya ke rumah atau diskusi, ketemu keluarga gitu ya. Mungkin ajak misalnya makan atau mengunjungi beberapa tempat yang Anda ingin kenalkan daerah Anda, itu sangat wajar sekali. Ya. Justru apalagi kalau untuk yang S3, setelah S3 Anda lulus itu pertemanan ya atau bahkan persahabatan dengan supervisor itu penting. Ya. Apalagi kalau dosen itu pasti suatu saat pasti butuh rekomendasi kah, butuh tanda tangan apakah, ke depan tuh pasti butuh. Makanya dijaga hubungan dengan supervisor atau dosen-dosennya. Nah, itu tadi beberapa keuntungan yang bisa Anda peroleh kalau Anda dapat beasiswa atau Anda meraih beasiswa, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Tidak harus di luar negeri, ya. Di dalam negeri pun Anda juga bisa memperoleh keuntungan tadi. Nah, silaturahmi, perkenalan dengan orang sebanyak-banyaknya, insya Allah akan membawa rezeki ke depan dan hidup Anda lebih berkah lah, kira-kira begitu ya. Nah, kalau Anda masih punya banyak lagi pemikiran tentang keuntungan beasiswa, silahkan tuliskan di kolom komentar ini. Ya, atau Anda punya saran-saran atau punya pertanyaan lagi. Ya, question of the day nih. Menurut Anda, keuntungan apa yang Anda peroleh ketika Anda mendapatkan beasiswa? Tuliskan ya jawaban Anda, nanti kita bahas di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like video ini, dan share kepada teman-teman Anda. Sukses buat para pemburu beasiswa. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.